mohon beri emoticon apapun itu ya sesuai dengan semangat Anda hari ini. Oke, terima kasih Mas Aditya, terima kasih Mbak Tiara. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di pagi hari ini. Wow, masih 13 orang ya. Masih terlalu pagi. Ya, memang sudah terlalu pagi. Atau kalian semua lagi pada sibuk nulis C251 ya. Tetap semangat bagi yang tengah melaksanakan capstone ya. Oke. Sekali seumur hidup lakukan yang terbaik seperti halnya kuliah ini ya. Kuliah ini juga mungkin sekali seumur hidup ya. Anda jarang banget orang yang mengulang kuliah ini ya. Jadi yuk kita akan mulai workshop 2. Workshop 2 kita akan buat game. Nah, judulnya game Feed the Animals. Ya, oke. Kita akan buat game Feed the Animals. Oke. Game ini berbeda, hampir sama dengan game sebelumnya, hanya saja kita menggeser genrenya gitu ya. Kita menggeser genrenya dari yang seperti driving simulator gitu ya, ke kita ubah ke farming simulator gitu ya. Jadi misi kita sekarang kita akan punya sebuah karakter. Ya, karakternya itu ya mirip-mirip Minecraft lah, mungkin namanya Alex atau siapa gitu ya. Dan karakter ini akan kita gerakkan untuk memberi makan binatang-binatang yang ada di sini. Kita akan melakukan banyak hal, seperti misalnya kita akan belajar konsep logic function di sebuah video game. Kita juga akan belajar basic control, ya basic player control, yang sedikit berbeda dengan kendaraan. Kalau kendaraan itu ada kecepatan, ada braking. Nah, ini kan kontrolnya manusia, human, jadi sedikit berbeda ya. Selain itu kita juga akan mempelajari bagaimana teknik melakukan summon. Istilah summon sendiri baru pertama kali saya dengar waktu saya bermain Final Fantasy 7 atau 8 gitu ya. Ya, saya masih kecil ya waktu itu ya. Ya. Saya merasa diri saya masih kecil waktu itu. Di situ saya kenal summon, di mana kita bisa memanggil memanggil naga, memanggil makhluk-makhluk yang lain. Dan kita akan belajar kodenya bagaimana membuat summon, tapi yang kita summon adalah binatang ternak ya. Mirip-mirip. Oke. Duration workshop ini paling lama 120 menit, tapi kalau belajar dari kemarin cepet sih ya. Tapi saya dapat feedback juga untuk lebih pelan-pelan gitu ya. Jadi nanti saya akan coba lebih pelan-pelan bernapas gitu ya. Oke, jadi mungkin sambil ngopi atau apa. Oke. By the way, saya nggak suka kopi. Ya. Oke. Karena kalau kopi itu bikin saya nggak bisa berhenti bekerja. Ya. Oke. Kita akan buat ya. Ini karakternya ya looks like Minecraft ya. Oke, looks like Minecraft. Kita akan buat Unity project. Kita akan import aset. Kita akan mencoba mempelajari horizontal input ya. Kemudian kita akan belajar player movement. Kita juga belajar player constraint. Jadi kita batasi playernya. Kalau kemarin ingat ya waktu main game driving, kita buat game driving itu mobilnya bisa ke kiri ke kanan, bisa terjun ke mana? Terjun ke jurang gitu ya. Nah, ini kita coba pelajari di kali ini untuk kita batasi ya. Oke. Dan kita akan finalisasi gamenya ya. Oke, meanwhile teman-teman download dulu yuk. Kita download dulu prototype starter kitnya. Ya, prototype starter kitnya. Jadi asetnya udah ready. Ya. Saya akan download dulu starter kitnya. Di mana nih starter kitnya? Oke. Oke, starter kitnya saya download dulu di general files. Ya, general files, kemudian class material. Kemudian di sana ada starter kit. Ya, kita download aja nih prototype 2 starter files ya. Kita download. Ceklek, kita download ya. Oke. Kita download dulu. Ya, kita download, saya taruh dulu di mana nih? Temporary file. Oke. Ya, kita download dulu. Tunggu beberapa saat ya. Oke, tunggu beberapa saat. Ukurannya sekitar 6 mega, jadi nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Terus kita buka kita buka filenya. Saya sudah berhasil mendownload di sini. Ukurannya hanya 7 mega gitu, cepat. Seperti biasa di dalamnya ada Unity package ya, silahkan diekstrak Unity package-nya. Ya, diekstrak Unity package-nya. Bisa pakai zip, bawaannya Windows, bisa pakai 7-zip ya. Oke.
Saya ekstrak dulu. Oke. Dan sekarang saya sudah punya file nih. Oke, great. Yuk kita mulai workshopnya. Semuanya sudah mendownload filesnya? Kabari saya kalau sudah. Kalau belum saya tunggu dulu ya. Saya tunggu dulu. Untuk menjamin kualitas ini saya matikan kamera saya ya supaya lebih cepat lebih cepat prosesnya karena Unity cukup berat ya. Apalagi ini saya share screen-nya juga layarnya 2160 pixel 4K jadi agak lambat juga. Mungkin ke rekan-rekan pada saat streaming. Saya matikan dulu. Oke. Oke, silakan ya. Kalau sudah di-download, tolong beri smiley atau apapun itu ya, supaya kita bisa lanjut. Ya. Oke, Mas Aditya udah nih, Mbak Tiara juga udah. Oke. Yang lain? Yang lain sudah belum? Kita tunggu sekitar 7 mega tuh. Ya, sekitar 7 mega. Oke, nanti hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya. Kita punya banyak binatang, terus misi Anda adalah memberi makan binatang tersebut. Ya, memberi makan binatang tersebut. Oke. Simple, sesimpel itu ya. Feeding the animal. Oke. Kita mulai. Kita tunggu yang lain dulu. Oke, saya tutup dulu presentasinya sehingga tidak memakan banyak bandwidth. Oke. Saya buka Unity-nya di sini. Oke. Oke, kita akan mulai dengan meng-create sebuah project. Kita akan mulai dengan meng-create sebuah project. Oke, kita akan mulai dengan membuat sebuah project. Yuk, kita buat project yuk. Kita beri nama feed the animals. Oke, kita akan create new project. Kita pilih 3D. The animal. Oke. Nah, ya. Kita pilih 3D. Fun juga ya kalau teman-teman lihat template-template bawaannya tuh ya. Oke. Ada micro game, first person shooter, ada VR, augmented reality, even Lego juga ada. Jadi kalau saya ngerasa platform Unity ini platform yang wow ya. Dan best of all ini adalah free gitu. Kecuali Anda sudah menghasilkan 250.000 US dollar baru mereka minta bagian. Kalau belum free. Dan banyak game-game yang bagus saya lihat di Create Unity ini. Ya walaupun nggak sehebat Havoc ataupun engine-engine yang lain gitu ya, tapi sudah mencukupi. Oke, kita buat feed the animals. Ya, kita buat feed the animals. Oke. Terus kemudian kita create. Ya, kemudian kita create. Kita tunggu beberapa saat ya. Jadi teman-teman buat game feed the animal terus create. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, kita sudah punya di sini ada new version of Unity. Saya akan download nanti. Ya. Yuk kita import dulu yuk, seperti biasanya. Udah di ekstrak ya. Oke, udah di ekstrak.
terus kita import package, kemudian kita pilih custom package, pilih tempat tadi teman-teman ekstrak, ya. Saya taruh time workspace tadi, prototype, ini dia, crack. Yes, ada banyak sekali aset di sini, dan saya yakin teman-teman juga teman-teman juga sudah melakukannya, ya. Oke, saya akan saya akan import dulu. Ya, saya akan import. Oke. Keren, ya. Berikutnya kita hapus sampel scene. Sampel scene bawaan ini kita hapus, ya. Lihat sini. Yes. Oke. Ya. Kita buka prototype scene. Kita buka prototype scene. Yang tadi sampel scene-nya nggak usah di save, ya. Don't save. Prototype scene. Dia. Oke. Seperti biasa teman-teman punya banyak ini ya. Sebelah kiri itu loh, itu yang paling penting. Hand tools ini untuk geser-geser. Move tool ini untuk menggerakkan karakter, ya. Kemudian ada rotate, ini untuk rotate. Nah, itu rotate. Pakai right click, ya. Oke. Oke, itu dia. Ada juga namanya apa nih? Scale tool. Itu untuk melakukan scaling. Kita akan belajar itu nanti. Ya, diekstrak dulu, ya. Diekstrak dulu. Kalau ada kesulitan resen, ya. Semoga nggak ada kesulitan untuk mengekstrak. Oke. Ini dia. Oke, berikutnya kita akan menambahkan karakter dong. Kita akan menambahkan apa ya? Kita akan menambahkan player tentu saja, player. Kemudian animalnya, binatangnya, ya. Dan kita juga akan tambahkan makanan. Oke. Kita drag and drop, ya, di sini. Human. Ada banyak nih humannya, teman-teman bisa pilih yang teman-teman suka gitu, ya. Nah, itu, ya. Kalau pengen tahu private-nya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu private-nya, bisa lihat di situ. Ya, open private. Nah, ini, ya. Oke, open private. Ya, beda warna aja sih, sama beda karakter juga ada nih, ada yang cewek, ada yang cowok gitu, ya. Oke, saya suka green and blue, makanya saya akan pindah lagi ke hierarki. Saya akan pindah ke scene saya. Ini dia, saya akan tambahkan human. Oke. Nah, hati-hati itu, lihat ya, kalau Anda bisa jatuh gitu, ya. Oke, kita letakkan saja. Oke. Kalau Anda ngerasa nggak pas, klik move, terus di move, ya, klik move, terus bisa ditaruh ke bawah, ke depan gitu, ya. Oke. Nah, di situ boleh. Iya, masuk lagi. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman bisa lihat sampel human.
Oh, ini ternyata perempuan. Ya, oke. Satu human, 3 animal, dan 1 makanan. Ya. Oke. Yuk kita lakukan ya. 1 human, 3 animal, 1 makanan. Animalnya 1. Oke. Bebas, nggak usah Anda yakinkan supaya pas tanah ya. Nggak harus ya. 2. Wah, 2. Oke. Geser di sini dikit ya. Nah, arahnya nanti pakai move tool gitu ya. Kemudian apa lagi ya? 3 yang gede-gede aja ya. Oke. Udah 3 tuh. Kemudian saya akan masukkan food. Ya di sini ada food di sini. Ya, food. 1 aja makanan ya. Kita kasih pizza. Nah ya. Pizzanya saya taruh deketin nih. Nah itu dia. Oke. Oke. Itu dia. Kita bisa lihat. Taruh. Sip. Ya. Oke lah. Masih pada ngambang ya. Nggak ada yang pas tuh. Yang paling pas mungkin yang anjing ini nih. Paling pas. Oke. Dah. Ya. Yuk kita rename ya. Kita rename yang simple farmer ini kita rename jadi player ya. Player. Oke. Silahkan saya beri waktu. Untuk menambahkannya. Sudah, kalau sudah tolong saya diberi emot icon. Sudah semua, sudah diletakkan? Ya, sudah belum? Oke, sudah. Mas Aswan juga sudah, Mas Aditya juga sudah. Yang lain semangat ya. Sudah tuh, sudah diletakkan. Nah, 1 human, 3 binatang, 1 makanan ya. Oke. Oke, itu dia ya. Ya, sekarang kita akan melakukan aktivitas menggerakkan si player. Oke, di asset folder itu ada kita akan buat script ya. Di asset folder kita akan buat script folder. Kita akan buat script seperti biasa ya. Terus kita buat C# script di sini. Namanya player controller. Nanti tuh kedepannya pada saat dunia sudah aman, kemudian rekan-rekan hendak buat kode lagi, biasanya dipakai ulang. Ya, player controller script. Kita attach ya scriptnya ke player. Kita pilih move tools. Ya, itu dia player. Kita gerakkan dia. Gerak sini. Iya, ceklek. Nah ini ya, scriptnya udah bertambah. Ya. Oke, kita klik 2 kali. Seperti biasa. Buka Visual Studio.
Ya, kita buat ini horizontal input. Banyak yang bertanya kenapa sih kalau Unity itu beda dengan kita ngeprogram C#, kenapa ininya pakai public. Ya, teman-teman pasti tahu jawabannya, karena supaya kita bisa set dia di inspektor. Kita akan horizontal input sama dengan input dot get axis, sudah benar, dalam kurung kita kasih namanya horizontal. Ya, kata-kata horizontal ini diambil dari setting default pergerakan. Kemarin kita udah bahas. Kita akan beri kecepatan, ya, seperti biasa public float, ya, dikasih 10,0 f, 10 float, jangan lupa kasih titik koma. Ya, itu dia. Seperti biasa kita melakukan transform. Ini mirip dengan pergerakan, itu konsepnya seperti ini, transform.translate. Ya, translate, kita geser. Mungkin kalau saya kenal programming Unity lebih awal, saya akan lebih rajin belajar matematika, ya. Terutama bagian-bagian yang translate, rotate, gitu ya. Time, delta time, type aja di situ, kemudian kita kali speed, ya. Kali speed. Transform.translate vektor 3, ya, ke kanan, horizontal input, time delete, speed, ya. Saya tunggu, ya. Oke, yuk kita save dulu kalau udah. Ya, kita balik ke Unity-nya. Coba kita jalankan ya. Oke. Kita jalankan. Oke. Karakter kita sudah berjalan. Oke, sudah bisa kanan kiri tuh. Ya, sudah bisa kanan kiri. Sapinya kurang geser, binatang yang lain juga kurang geser. Kita coba di sini ya, nanti aku taruh di sini. Ya. Sudah bisa kanan, kiri, kanan, kiri. Ya memang nggak punya walking animation ya. Ini kayak hantu gitu ya. Nggak punya walking animation, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Kita geser dulu. Saya mau geser ini sapinya. Geser dari sana. Kita geser ini juga deh ke sana. Ini. Karakter. Dan makanan. Sekarang saya cek deh. Fine. Oke. Ya, oke dia. Saya bisa gerakan sekarang karakternya. Teman-teman bisa lihat begitu kita gerakan ke kanan ke kiri, karakter kita tembus entah itu kemana gitu ya. Dan dia bisa balik lagi tapi nggak tahu tembus kemana gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan belajar yang disebut dengan konsep boundaries. Jadi tolong dipahami bahwa yang kita pelajari sekarang gitu ya. Yang kita pelajari sekarang itu adalah ini. Teman-teman harus tahu yang kita pelajari sekarang itu konsep membuat game ya. Jadi bukan kita buat game yang utuh ya. Buat game yang utuh itu tugasnya teman-teman nanti. Oke.
Ini dia karakternya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan buat yang kita sebut dengan inbound concept, ya. Inbound concept, ya. Inbound concept, ya. Kita akan inbound concept. Kita akan make sure kalau playernya nggak bisa keluar sampai tembus sana atau playernya nggak bisa keluar tembus sini. Ya. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan konsep if then else. Ya. Oke. Nah, kita akan buat if then else di situ. Ya. Kita akan buat if then else. Yuk, kita coba yuk. If transform dot position x-nya kurang dari berapa ya? Saya buat variabel aja ya biar enak ya. Public float x range, jangkauan x-nya ya. Misalnya kita ambil 10 ini ya. Oke. Position x kurang dari x range. Oke, seperti ini ya. Sudah betul tuh. Maka lakukan transform position ya sama dengan new vector ya. Nanti saya akan jelaskan ya. X range ya. Kita transform positionnya position dot y dan kita akan transform position dot z. Transform position dot z ya, ini dia. Oke. Jadi kalau kurang dari minus 10 maka letakkan posisinya ke posisi y dan posisi z nya sama tapi yang x nya beda, jadi minus x range ya. If saya akan lakukan yang sama, saya copy saja kodenya ya. Nah teman-teman copy aja nih kodenya transformnya. If saya copy, saya paste. If lebih dari x range, artinya bergesernya ke kanan atau kiri? Ke kanan ya. Oke. Maka transform positionnya transform position z. Betul nih seperti ini. Lebih dari. Ya. Oke. Sudah seperti itu, kita simpan dulu. Ya, kita coba jalankan. Oke, kita jalankan. Berhasil nggak nih ide kita? Oke. Teman-teman bisa lihat. Dia ada mentok gitu, mentok di sini. Cuma mentoknya di sini. Ini berarti minus 10 plus 10 tuh. Ya mentok. Udah, nggak bisa ke sana lagi. Oke, nggak bisa ke sana lagi. Nah, ya kan? Cuma sampai minus 10. Nah, itu mentok. Oke, jadi kita udah bisa buat boundary ke kanan dan ke kiri ya dengan minus 10 tadi. Ya pada dasarnya kalau lebih kita stop posisinya di situ. Di X range, posisi mentok. Ya. Jadi kalau teman-teman ubah X range-nya misalnya let's say jadi 15 ya, misalnya X range-nya jadi 15 di sini. Nanti akan lebih gesernya lebih jauh. Ya. Geser 15. Geser 15 ya. Kita akan coba lagi. Kita coba lagi. Gesernya 15 nih. Nah, itu lebih jauh lagi. Nah, itu ya, lebih jauh lagi. Bener kan nih udah ke compile belum? Jangan-jangan belum. Ya, 15. Oke. Kita coba. Nah, itu lebih jauh. Oke. Ya, kira-kira gitu deh. Oke. Kita lanjut sekarang. Ya. Kita akan lanjut
kita akan programming makanannya. Ya, kita akan programming makanannya. Ya, oke. Kita akan programming makanannya. Ya, kita akan buat sebuah kode di script. Kita beri nama create C# script. Kita namakan move forward. Oke, move forward. Oke ya. Kita namakan move forward. Oke, kita punya nih namanya move forward. Kodenya ini. Nah, kita rename dulu yang food ini. Kita rename jadi food ya. Rename jadi food. Nah, gitu. Teman-teman udah bisa nebak, kita attach to move forward ke food. Move forward ke food. Kita attach ini. Ya, move forward script ke food. Ya. Nah, itu dia. Kita klik move forwardnya. Ya, kita klik move forwardnya. Dan kita akan buat sebuah kode di sini. Public float, ya float speed sama dengan let's say 40. Update transform seperti biasa translate. Vector 3.forward dikali time dot delta time dikali speed. Oke. Itu dia. Ya. Nah ya, kita save dulu. Sampai sini, silakan. Dicoba dulu. Kita save ya. Save. Sudah. Kita akan balik lagi ke sini. Jadi buat public food dan itu. Jangan lupa di attach juga ke mana? Ke ininya, ke foodnya, ke food. Nah ini. Kita sudah punya nilai 40, kita lihat. Mana foodnya ya? Saya nggak kelihatan. Apa memang nggak kelihatan? Saya deketin dulu ya. Saya deketin dulu ya ke playernya. Ini dia. Saya nggak melihatnya teman-teman. Apa terlalu cepat? Kita mundurkan playernya. Mundur jauh ke sana. Dan footnya kita mundur jauh ke sana. Sorry. Mundur jauh ke sana. Oke. Kita lihat. Kayaknya terlalu kenceng footnya kecepatannya. Nih, fine ya. Di sini. Yuk, kita coba, kita tes aja ya. Move forwardnya ini foot ini kita tes move forwardnya 10. Kita jalankan. Oh ya, kelihatan ya teman-teman ya. Tadi ada pizza terbang. Pizza terbang. Nah, itu kan. Oke. Kita coba lagi. Ya, pizza terbang. Oke, jadi kayak pesawat gitu ya. Oke,
sudah berhasil. Sekarang kita buat sebuah folder yang namanya prefabs. Ya. Kita buat folder di sini, kita create folder prefabs. Jadi kita sering banget buat folder prefabs ini untuk objek-objek yang tadinya nggak ada di layar, terus kita hendak tampilkan. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak nanti si karakternya ini akan nembakin pizza ke mana, ke binatang-binatang yang ada itu ya. Oke, intinya nanti seperti itu. Ya. Sekarang kita akan drag and drop si food-nya ini ya. Drag and drop food-nya ini ke prefab ya. Oke. Kita drag and drop food-nya ke prefab. Nah, ini ya. Terus jadi drag and drop food ini ke prefab, terus teman-teman pilih original prefab. Klik. Nah, nanti akan keluar food kayak gini. Jadi kita nggak perlu coding-coding ulang lagi kalau untuk banyak scene objek yang nggak keluar gitu. Ini udah foodnya di sini. Jadi dari sini di drag and drop ke sini. Ya. Oke. Saya cek dulu barangkali ada penasaran atau pertanyaan atau apa. Oke, masih kosong ya. Oke. Drag and drop footnya ke situ. Nah, sekarang kita balik lagi ke player controller ya. Kita player controller, saya pilih dulu playernya nih, terus saya pilih scriptnya. Ya, ini dia. Nah, itu. Ya. Jadi bisa saja milih script dari inspektor, bukan script dari inspektor. Yuk kita akan buat di sini sebuah objek public game object ya. Kita akan beri nama projectile prefab. Oke, gitu ya. Kita akan buat seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Coba dulu. Jadi buat projectile prefab. Ya, itu dia. Kita save dulu ya. Kita save, balik lagi ke sini. Nah, sekarang si ini punya projectile prefab nih, punya game object ya. Tonton bisa lihat tuh, punya game object kan. Nah, kita pindahin nih dari prefab yang ada food ini ke sini, ke game objectnya sini. Nah, tuh sampai kursornya itu ceklek. Nah, itu. Jadi projectile prefabnya food. Ya, jadi game object yang akan kita pakai food. Ya, gitu. Oke. Oke. Ya, rekan-rekan bisa lihat di situ. Nanti akan keluar apa namanya, player controllernya itu food pizza food ya food. Oke. Ya, kita akan hapus di sininya juga boleh. Kita udah boleh hapus nih yang ini. Kita boleh hapus nih. Gak apa-apa kan hapus juga. Ceklek, gak apa-apa. Nanti karena si ini kan akan ngeluarin si pizzanya gitu ya, nembak. Nah, sekarang kita akan coba nih, seperti saya katakan, kita akan mencoba supaya bisa nembak. Nah, bisa nembak. Caranya di sini player controllernya diklik. Ya. Jadi saya ulangi, buat game object projectile prefab, terus food yang tadi kita buat di prefab itu di drag and drop ke sini, ke inspektor sini. Ya, inspektor ini. Jadi food yang seperti itu. Terus kita buka project controllernya, kita akan melakukan update ya, menggunakan if statement. Ya, kita akan buat if statement. If ya, input dot get key down, jadi ada yang ngeklik kata-kata paget get key down, oke, key code dot space, jadi kita tekan space, kita akan mengeluarkan pelurunya. Nah, ini caranya nih, ini kode yang teman-teman harus ingat, instantiate. Jadi ada metode yang namanya instantiate, penting ya.
Instantiate, klik ya. Dalam kurung apa yang mau diinstansiate? Projectile, prefab ya kan? Koma, di mana posisinya? Transform dot position. Positionnya di mana ya? Oke, project dot transform dot rotation ya. Oke, ya kayak gini. Mau diinstansiate di mana, terus ngapain gitu ya? Diletakkan di objeknya. Yuk kita coba yuk. Kita save dulu ya. Ya, kita save. Dengan Anda buat game kayak gini, Anda akan menghargai betapa Assassin's Creed itu susah dibuat. Ya, klik kanan, kita tembak tuh, cia, gitu. Ya, Anda bisa buat game space shooter ini. Ya, wah kan banyak tuh teman-teman, lihat tuh banyak food clone tuh. Ya, udah brutal ini tembak-tembakannya. Ya, nah ya, udah ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Gampang kan? Gampang ya. Yang penting Anda fokus aja, pasti bisa kok. Kita masih baru 18. Kita bisa lanjutkan lagi. Oke. Yuk, kita lanjutkan. Ya, kita sekarang akan fokus ke binatangnya. Nah, ini ya, kita akan fokus ke binatangnya. Lucu-lucu ya. Oke. Ya, kita akan pilih binatangnya. Ya. Itu dia, kemudian kita bisa posisinya di Y-axis. Jadi kalau saya nolkan, hilang. Saya nolkan ya. Ini kita nolkan. Ini kita nolkan supaya pas di daratan. Ini kita nolkan. Pas tuh semua di daratan ya. Ada pas tuh 0 semua. Teman-teman bisa lihat. Oke. Yuk kita pilih semua ketiga binatang ini ya. Dengan tahan kontrol. Kita pilih ya, dengan tahan kontrol. 1, 2. Yang ini kok susah banget diklik. Apakah saya sudah mengkliknya? Ya sebenarnya ngeklik aja dari sini. Ini sama ini ya. Nah itu ya, sudah tiga-tiganya. Kita ini deh, kita rename aja kali ya supaya lebih gampang. Oke, kita rename aja yuk. Kita rename yang ini ya. Kita rename dog. Di sini yang kedua cow. Yang ketiga bulldog. Oke. Saya select ketiganya, dog, cow, dan bulldog. Udah ya ketiganya. Terus kemudian teman-teman tambahkan. Ini kan tiga item nih. Yakin kan dipilih 3 item. Tambahkan move forward komponen nih. Set ke sini. Ya,
nanti semua yang kita pilih itu akan punya move forward. Jadi nanti mereka akan jalan gitu ya. Dengan kecepatan kita kasih 5 ya. Oke. Jadi sekarang kita cek dulu yuk apa yang terjadi. Pada kabur kan? Nggak tahu diri tuh mereka. Nah ya, kurang terlalu cepat ya. Kita buat 2 deh supaya bisa kelihatan. Nah gitu kan. Oke, pada kabur tuh mereka. Oke, itu ya. Oke, udah semuanya. Kita masukkan mereka ke prefab. Prefab, kita masukkan mereka ke prefab. Tiga-tiganya. Ya, masukkan ke prefab. Sorry, satu-satu sih. 1, original. 2, oke. Dan yang satunya lagi 3. Nah ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu nih yang bagian sini. Oke, bulldog kita hapus. Doc kita hapus, code kita hapus. Kita coba panggil dari prefab. Ya. No. Sudah bisa ya? Oke, kita cek. Sudah tembak. Yuk. Wah, udah kabur duluan. Nah, gitu. Ya. Berhasil kita. Ya, berhasil kita. Oke. Oke. Ada problem yang cukup signifikan pada saat kita menggunakan game ini ya. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Pada saat lihat sebelah kiri, pada saat saya mengklik tembakan itu akan ada banyak food cloud yang nanti itu membebani memori kalau nggak kita hancurkan. Itu banyak banget tuh teman-teman bisa lihat tuh ya kalau saya tekan space terus. Ya, banyak banget nggak habis-habis. Nah, kita harus bermain rapih di situ. Kita akan menghancurkan objek yang sudah keluar dari tampilan. Nah, kita akan bilang script, kita akan buat sebuah objek, create script. Ya. Kita beri nama destroy out of bound. Ini juga nanti berlaku ya begitu untuk binatang-binatang yang udah kita buat terus nggak udah nggak kelihatan di layar kan buat apa ya. Nah ini ya destroy out of bound. Kita buat sebuah kode private float top bound. Oke, variabel kasih nilainya 30 ya. 30 kali 30 karena ininya. Kemudian kita beri nama if transform position. Posisinya ingat di mana? Di Z ya. Karena Y kan itu tanah atau bukan. Kalau Z kan atas atau bawah. Nah, ya. Ini kan kita tembakannya itu ke atas bawah ya gini. Ya. Destroy dalam kurung game object kita. Kita destroy diri sendiri nih, game object yang aktif. Dan ini gini, kodenya sederhana kan, ya. Ya, itu dia. Kita bisa kita akan lakukan yang sama untuk animals gitu ya. Kita akan lakukan yang sama untuk animals. Oke. Kita lakukan yang sama untuk animal, tapi kita coba pakai yang ini dulu ya. Oke. Ya. Kita akan apply ke projectile. Projectile prefab ya, namanya food.
Ya. Oke. Saya tambahkan script lagi. Nama scriptnya tadi apa? Saya lupa tuh. Ada yang ingat nggak nama scriptnya apa tadi? Destroy out of bound. Ini dia. Oke. Nah, kita belajar lagi nih teman-teman satu hal yang cukup menarik, yaitu dalam satu prefab atau dalam satu objek itu kita bisa punya banyak kode di situ, banyak kode kan. Kita coba yuk. Kita coba ya. Tuh, teman-teman lihat tuh. Hilang sendiri tuh. Nah, hilang sendiri kan yang sebelah kiri tuh. Jadi kalau saya punya banyak nih ya. Kita lihat ya. Nah, kode kita berhasil tuh. Jadi benar-benar efektif untuk memori kita. Karena kalau nggak numpuk, banyak objek-objeknya masih hidup tapi nggak kelihatan di layar kan sia-sia. Kita akan lakukan yang sama juga untuk animal. Animal kita lakukan yang sama. Ya, kita akan lakukan yang sama. Kita pilih nih tiga-tiganya. Ya, kita tambahkan script. Ya, add komponen, script, destroy top down sama. Nah, gitu. Ya, sekarang kita coba nih. Kita lihat ada dog ya di sini ya. Nah, kita lihat tuh, kita tunggu si dognya. Jalan aja dulu, dia biar santai dulu. Ya, ya. Sampai mentok di layar. Harusnya dognya mati di situ. Nah, dognya hilang kan? Nah, gitu. Oke, kita berhasil menghemat memori. Oke. Ya sebenarnya kalau pergerakannya ke atas bawah, kita juga bisa mengubah scriptnya jadi kayak gini. Kalau atas bawah ya, kita akan melakukan mengubah seperti ini. Kita biasanya kalau gamenya itu atas bawah, kita tambahkan kayak gini. Private float lower bound sama dengan minus 10. Ya, oke. Minus 10, terus habis itu kita else if transform dot position z ya kurang dari lower bound ya, lakukan destroy game object. Oke, itu dia. Nah, itu ya. Oke, sudah tuh, kita sudah berhasil membuat banyak aktivitas, menghemat memori dan sebagainya. Nah ya, sekarang kita akan buat objek yang ada di sini, binatang-binatangnya itu keluarnya random, summon. Jadi kita summon ya, binatang-binatang ini kita summon secara random. Kita hapus dulu ini binatangnya. Oke. Oke. Kita akan summon binatang-binatangnya ya. Nah, istilahnya spawn ya, kalau aktivitasnya itu kita sebut dengan spawn ya. Respawn kalau misalnya teman-teman pernah mati di sebuah video game terus bisa balik lagi, itu ada seperti itu. Ini saya cek dulu, ini sepi amat ya chatnya, semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Kita akan buat di sini section script lagi, create C# script. Kita akan buat spawn manager. Nah ya, oke, kita buat spawn manager. Di sini ada spawn manager. Nah, ini saya buka. Nah, di sini kita buat sebuah array nih ya. Buat sebuah array di sini. Ya, kita buat sebuah array. Public game object. Nah, bukan satu game object, tapi banyak ya. Oke. Animal prefabs. Pakai S supaya dingin. Nah, itu ya. Animal prefabs. Ya, animal prefabs. Ya, itu dia. Tuh,
Kita balik dulu ke sini. Kita buat objek kosong. Kita buat objek kosong ya teman-teman ya. Kita buat objek kosong. Game object, create empty. Kita beri nama objeknya adalah spawn manager. Ya. Jadi di spawn manager tadi kita udah buat satu objek aja, satu variabel aja, tapi variabelnya array, game object dalam kurung animal prefabs. Ya. Oke. Dalam kurung animal prefabs. Kemudian kita buat game object kosong di sini, kosong tuh. Kita tambahkan komponennya nih, spawn manager kita drag and drop sana, set. Ya. Nah, itu. Anjingnya kita hapus dulu ya. Ada anjing. Ya, seperti itu. Ya. Kita kasih nih berapa nih objeknya? Kita kasih 3 misalnya. Nah, ya. Ya, nanti di sini ada isinya tuh. Game objeknya apa? Elemen 1, elemen 2, elemen 3. Kita ambil prefab, drag and drop 1. 1 2 2 3. Nah, itu ya. Kita punya objek spawn manager yang punya kelas namanya spawn manager yang di dalamnya ada objek array tadi ya. Oke. Ya, jadi ini dia. Tuh ya, spawn manager tuh. Size-nya 3. Ya kan? Sekarang kita coba jalankan. Nggak keluar apa-apa lah ya. Ya, gini nggak keluar apa-apa. Ya, belum keluar apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita akan panggilnya gimana nih? Ya, kita akan panggil ya. Kita akan panggil spawn manager. Mana spawn manager tuh? Kodenya di script spawn manager. Kita akan panggil di update. Ya. Saya akan buat variabel dulu untuk mengetahui ID dari animal. Nah, ini ya, ID dari animalnya, animal index. If input dot get key down, oke, dalam kurung key count dot ya dot s ya. Jadi kalau saya menekan s ya, maka buatlah seperti ini. Instantiate, ingat ini kode yang kita baru kita pelajari. Dalam kurung animal prefabs, dalam kurung animal index, betul ya. Terus dikali koma, vektornya di mana, kita lokasinya di mana dia, vektor 3, kita kasih 0 0 20 misalnya ya. Ya 10 juga boleh, terserah ya. Ini terserah nih anda posisinya ini di mana. Ya, buat bahagia ya. Animal prefabs, oke, animal index ya, transform salah, dot transform ya, dot rotation. Kita tutup. Nah, itu ya. Saya buat kodenya supaya bisa dibaca. Jika saya tekan code S S-nya gede, code S ya, maka buatlah animal prefab ya, animal index ya, vektor berapa, transform rotation ya. Biar seru kita random ya. Integer animal index ya, random
Ingat ya, range dari 0 sampai animal prefab dot length. Kayak gini ya, kita randomin tuh. Yang ini nggak perlu sih, kita lebih nggak perlu di set, kita matikan dulu. Ini kodenya, silahkan. Oh, saya kopas aja ya, sekurang ini kodenya lumayan panjang. Oke, saya kopas di sini. Nah, itu. Ya. Ya. Sudah, kita nggak pengen random binatangnya juga, kita pengen random posisinya juga supaya seru ya, supaya nggak ketebak. Kita akan buat lokasinya. Y kan pasti 0 karena supaya nyentuh tanah. Kita yang bisa kita geser kan X dan Z ya. Kita buat private float. Ya, spawn range X. Oke, sama dengan 20 private float spawn range Z. Enakan kalau Z itu pakai position, pose Z 20. Nah, kita punya dua variabel X dan Z. Kita akan create position vektor 3 ya, spawn position. Ternyata kita belajar object oriented itu dan pemrograman dasar itu bermanfaat untuk membuat game. Random dot range dalam kurung ya, minus spawn range X, spawn range X ya. Oke. Terus kita koma 0 spawn. Anda bisa random juga sih. Anda bisa random juga nih yang bagian ini. Ya, tapi nggak kita random. Ya, cuma kayak gini aja. Ya, cuma kayak gini aja. Jadi position Z-nya akan selalu di 20. Ya, kayak gitu. Tapi range itu bisa minus spawn range, yaitu minus 20, atau spawn range X, yaitu 20. Position Z-nya itu selalu di 20. Ya, selalu di 20 di sana. Jangan lupa ininya diubah. Ini diubah. Jadi spawn pos. Ya. Jadi posisinya di mana itu berdasarkan random ini. Ya, animal indexnya siapa itu berdasarkan random ini. Ya. Nah ya, silahkan dulu coba. Ini angka bebas sih, Anda kasih 10 juga boleh. Ya. Ya itu. Oh, itu ada pertanyaan kayaknya. Ya bener nggak ada pertanyaan? Oh, nggak ada nih. Rupanya ada yang bertanya di channel lain. Udah ya. Saya kasih kodenya nih, kode update-nya kalau rekan-rekan belum kesulitan codingnya. Ya, ini kodenya. Hati-hati ngopi paste kode. Ya. Sama aja kalau Anda ngopi paste kata-kata untuk naskah capstone. Ya.
Tapi di sini mah nggak perlu buat preferensi ya. Oke, kita coba jalanin yuk. Kita coba jalanin. Kemudian kita apa namanya? Kita jalankan. Saya tekan S. Kok sapinya nggak keluar? Ada yang tahu nggak kenapa sapinya nggak keluar? Kok di saya nggak keluar sapinya? Tolong, saya sudah tekan S. Tekan bisa, tapi sapi nggak keluar. Nah, kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa sapinya nggak keluar? Kita buka spawn manajernya. Bener kan? Tuh, bener. Oke, keycode S. Bener, keycode S. Tapi kok sapinya nggak keluar ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kita coba lagi yuk. Nah, semoga sekarang bisa ya. Oke. Saya tembak. Nah, sapinya keluar kan? Wah, rame sekali. Keluarnya di situ. Keluarnya dari situ. Terlalu ya. Tadi errornya kenapa? Ini dia, Unity itu nggak otomatis save. Ya. Jadi Anda harus save dulu, terus habis itu baru balik lagi ke Unity. Keluarnya di sini ya. Saya pengen lebih dekat dengan saya. Nah ini kok di sini saya pengen lebih dekat dengan saya. Kita lihat yuk gimana caranya mendekatkan diri. Sorry, mendekatkan diri. Positionnya kita set 20, gimana dong? Nah, ini supaya teman-teman paham. Coba kita set 20 ya. Oke. Ya, kita coba sekarang posisinya 20. Jangan lupa di save. Tuh, teman-teman. Tuh mana tuh? Nggak kelihatan tuh. Ya kan? Nggak kelihatan. Kalau 20 nggak kelihatan. Harusnya berapa? Coba ditulis di ditulis di kolom chat kira-kira berapa angka yang bagus. 10 kan tadi nggak kelihatan. 10 kelihatan di tengah ya. Oke. Emerson 5 ya. Request 5. Nah, position jetnya 5. Yuk saya ikutin Mas Emerson ya. Oke, kita jalankan. Ya, oke, perfect Mas. Ya, 5 itu make sense lah ya. Kita tembak gitu ya. Oke. Ya, oke. Itu ya. Ikutlah. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita bisa istirahat dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada kamera gitu ya. Main kameranya itu dari atas gitu ya. Nah, ini yang kita sebut projection perspektif. Kita bisa set ortografik untuk tahu ortografik itu apa. Ya, ini perspektif, ini ortografik. Ya. Oke, saya jalankan. Ortografik ya. Oke. Perspektif. Ortografik. Bedanya apa? Nah, itu. Ada yang tahu nggak bedanya? Coba. Nah, bedanya apa tuh? Hampir sama, Pak. Nggak ada bedanya. Perspektif, ortografik. Ya. Jadi ortografik itu lebih atas. Jadi kalau teman-teman gamenya dari game shooter terus dari atas gitu ya. Dari kalau istilahnya kita bird eye view ya, itu pakai ortografik. Kalau perspektif tuh masih ada unsur-unsur ke bawahnya dikit ya. Oke, saya pakai ortografik dia supaya lebih keren. Oke. Nah, itu ya. Kenapa? Nah, ya. Kenapa mereka tidak memakan pizzanya?
Oke. Sekarang kita akan buat terjadi collision. Collision itu artinya ya apa ya? Jadi kita akan begitu makanannya tersentuh dengan binatang, makanannya hilang gitu ya. Binatangnya hilang nggak? Nah, itu terserah kita sih. Yuk, saya akan masuk ke spawn manager dulu. Spawn random animal dulu. Ini spawn manager maksudnya. Ya, oke. Nah, kalau udah ada teman-teman, kalau udah lihat kode sepanjang ini gitu. Sepanjang ini, saya sarankan teman-teman melakukan aksi refactor. Klik kanan di situ. Oke. Terus refactoring ya, terus extract method. Nah, extract method tuh. Set extract method. Kita beri nama spawn random animal. Ya. Oke. Apply. Pilih kodenya. Ya, tadi saya ulang ya. Pilih kodenya. Klik kanan, refactor, quick action and refactor, terus nanti extract method. Ada metodenya extract method ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ya, lebih rapi aja sih. Ya. Lebih rapi. Di kondisi nyata, game itu keluarnya nggak per tiap kita tekan S keluar, enggak, tapi ada waktu. Ada waktu. Ada waktu tenggang. Jadi ada waktu-waktu khusus. Kita akan kasih waktunya. Jadi binatangnya keluar tiba-tiba berdasarkan waktu interval. Kita coba float start delay ya 2. Terus kita buat private float spawn interval. Kita akan buat objek per berapa waktu? 1,5 misalnya. Float. Nah, gini. Ya. Kita akan hapus get key down key code ini. Get key down key code ini kita akan hapus. Ya. Get key down key code ini kita akan hapus. Nah, ya. Ini kita akan hapus nih. Saya komentari ya supaya dibuang sayang, dikomentari. Salah. Komentarnya terlalu emosional. Nah, di sini terus kita menggunakan metode baru nih. Ini pelajaran baru lagi ya. Pelajaran baru yang teman-teman harus tahu. Ada yang namanya invoke repeating. Kalau instantiate create object, invoke repeating artinya saya akan panggil ini berulang-ulang di start. Jadi begitu update akan dipanggil nih kodenya. Ya. Saya akan panggil, metodenya apa? Ya. Metodenya kita namakan spawn random animal. Hati-hati harus sama metodenya dengan metode yang private void Anda buat. Ya. Yang Anda buat itu harus sama. Jadi jangan sampai keliru. Spawn random animal. Ya, spawn random animal, saya hilangkan private-nya ya supaya sama semua. Spawn random animal, ingat ya. Kemudian dikasih start delay. Start delay. Gimana sih? Start delay, koma, spawn interval, titik koma. Invoke repeating spawn random animal, yakinkan sama di sini dengan ini ya. Yakinkan sama. Ya. Sudah tuh. Dia akan random. Ya. Dia akan random. Kita akan lihat, saya save dulu jangan lupa, kita akan lihat begitu game ini dimulai. Ya. Saya nggak tekan S, tangan saya angkat gitu ya. Nah, jalan sendiri. Ya. Nah, itu. Nah, ya kan? Nah,
Keluarnya itu random. Oke, looks good. Saya cek dulu. Oke, ya. Nah, jadi spawn manajernya otomatis, nggak harus tekan S. Berikutnya kita pengen ada efek tabrakan antara binatangnya dengan pelurunya. Kita harus buat yang namanya collider. Collider itu kayak semacam apa ya? Semacam kotak gitu ya, semacam daerah ruang yang akan menentukan bahwa terjadi tubrukan atau tidak, terjadi tumbukan atau tidak. Ya. Caranya gini ya, kita klik bulldognya satu nih, ini. Oke. Terus teman-teman kita edit collidernya. Ya. Kita edit collidernya. Nah, caranya gimana edit collider? Ditambah dulu komponennya. Add komponen, tick block box collider. Nah itu ya. Nah itu kan. Oke. Itu. Nah itu lihat tuh. Oh, aduh, bulldognya. Nah, ini bulldognya. Nah ini collidernya nih. Ada. Tadi udah saya tambahkan belum ya teman-teman? Perasaan saya udah tambahkan collider ya. Ini bulldognya. Nah itu ada collidernya tuh. Nah ya. Kita tambahkan is trigger. Nah is trigger. Nah. Ya Anda bisa edit collider sih. Nah ini Anda bisa edit. Nah itu. Jadi kan lucu kalau misalnya ininya segini, tapi buat ukurannya kecil. Nah kan. Jadi kan harusnya kecil kan. Harusnya kecil kayak gini kan. Nah harusnya kan kecil. Oke. Nah sorry. Harusnya kecil. Jadi yakinkan saja itu make sense. Nah ini kecil segini nih make sense nih collidernya segitu. Ya box collidernya make sense. Nah ya. Oke. Ini kan kelihatan nih. Bulldognya kelihatan tuh collidernya. Collider. Ini juga bisa nih dikecilin nih. Nah. Ya. Nah kalau pengen teman-teman gampang sih box collidernya pas di sininya, jadi ukurannya tuh nggak, jadi ngukurinnya pas tuh. Ini kan saya klik is trigger aja. Nah, jadi saya hapus dulu yang ini. Nah yang di sini saya hapus ya. Saya hapus. Saya hapus nih. Remove component. Nah jadi di sininya di bulldognya nih teman-teman tambah box collider terus is trigger. Ya. Saya lakukan yang hal yang sama untuk sapi. Ini sapi, klik 2 kali ya. Terus kemudian kita pilih sapinya. Nah ini terus tambah collider. Pas tuh seukuran sapinya. Is triggernya jangan lupa. Saya juga tambah di bagian dock. Saya klik docknya. Ya, tambah komponen box collider, is trigger. Nah itu ya. Kita cek dulu ya. Ada ininya enggak? Ada collidernya enggak? Ada ya. Oke. Ada collidernya? Ada semua. Ya. Oke. Seperti biasa
ini juga harus ada collidernya, makanan juga ya. Makanan harus ada collidernya juga. Oke, di sini saya tambahkan collider. Nah, itu ya box collider. Kita cek. Itu dia collidernya. Is triggernya jalan. Kita pilih tiga-tiganya. Kita set dia sebagai rigid body. Oke, rigid body. Use gravity kita uncek ya. Karena kalau enggak nanti pizzanya turun ke bawah. Karena pizzanya akan terbang. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Kita balik lagi ke scene kita. Iya, kita coba jalankan. Oh, tidak bisa. Kok masih tembus? Nah, kan teman-teman pasti bertanya gitu. Ya. Kita harus mendeteksi kalau terjadi tabrakan. Kita harus mendeteksi kalau terjadi tabrakan. Oke, kita harus cek dulu sih. Mana nih, jangan di sini, harus di prefab ya. Rigid body ada nggak di prefab? Rigid body ada ya, masa? Oke, ada nih. Saya cek dulu semuanya rigid body-nya ada nggak ya. Saya harus make sure. Box collider-nya ada. Kok ini nggak ada box collider-nya? Nah, ini. Kita tambah aja ya kalau itu. Box collider. Ini ya. Kalau nggak ada box collider-nya tambah. Is trigger. Ya, ini saya juga melakukan kesalahan kan. Box collider is trigger. Kita cek dulu ya. Move forward ada, rigid body ada, use gravity no. Oke. Semuanya ada rigid body. Oke. Saya coba jalankan lagi yuk. Dan masih belum melihat ada tumbukan ya. Tuh ya kan, masih belum melihat ada tumbukan tuh. Nah, itu dia. Oke, kita akan coba lanjutkan bagaimana untuk menghasilkan tumbukan, pertanyaan seperti itu. Ya. Oke, kita akan coba dulu buat script baru. Ya. Buat script baru. Kita beri nama scriptnya detect collisions. Sip. Detect collision. Ini dia kodenya. Oke. Ya. Terus kita tambah kode. Ya, kode kita buat namanya void on trigger. Tuh ya, on trigger, enter. Nah, ini. Oke. Destroy ya, game object. Jadi saya mendestroy diri saya sendiri dan destroy other game object. Saya juga mendestroy yang lain.
Jadi begitu ada tumbukan, saya hancur, dia juga hancur. Ya, itu dia detect collection. Kita save. Kita tambahkan ke animal prefab. Animal prefab, mana prefabnya? Ini. Kok jadi banyak? Ini. Kita tambahkan add component. Tadi namanya apa? Detect collision. Nah, itu ya. Nah, tuh. Oke. Kita coba jalankan ya. Saya masih agak ragu apakah posisinya si ini tuh tonton ya tuh block collidernya karena terlalu besar ya. Saya geser, saya coba tuh ya, hancur ya, tonton bisa lihat tuh, hancur ya, kelihatan kan? Oke, nah hancur ya, mana lagi tuh? Collidernya terlalu besar di situ. Oh, makanya begitu saya gerakan dikit hancur dia. Nah, ini bugs nih. Ya nanti teman-teman bisa coba perbaiki. Nah, ya. Nah, tapi teman-teman udah bisa lihat ya. Udah jalan tuh. Nah, setidaknya kita sudah berhasil membuat tumbukan. Ya. Oke. Oke, kita akan buat yang terakhir. Kita akan buat game over. Game over. Ya, game over. Ya. Kita akan masukkan game over di kode script destroy out of the bound. Ya. Oke. Else if transposition lower bound debug log game over. Ya, kita bisa melakukan kayak gini, debug.log game over. Ya, sebenarnya bisa dibuat lah bagaimana pendekatannya. Nah, ini ya. Oke. Buatnya kita bisa buat debug log ya. Saya mau share tentang cara menampilkan ini debug log ini. Ya, jadi begitu objeknya si binatangnya pada kabur gitu ya, ya dia akan hilang. Kita kalah. Nah, ya. Itu ya. Kalau dia sampai hilang, kita akan kalah. Jadi kita harus tembak dulu. Ya. Nah, kayak gitu nanti akan hilang gitu ya. Oke. Oke. Tapi ini kan nggak hilang, tapi kita lihat di debugnya itu akan ada informasi. Ya, jadi debug log itu sebenarnya ngisi ini message ya. Destroy out of the bound gitu kan, kita udah ini. Kita save dulu. Compiling dulu. Kita jalankan. Ya. Oke. Di sini masih tampil, masih bisa kita mainkan gitu ya. Ya, karena debug log cuma nampilin kalau ada yang out of the bound terus ditulis game over. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya di mana tuh kita bisa lihat Windows log-nya? Nah, itu ya. Di mana kita bisa lihat Windows log-nya? Nah, itu silakan ya. Itu challenge-nya ya. Teman-teman buat mekanisme game over ya. Oke. Nanti tolong kabari di saya di kolom chat ya untuk menampilkan game over-nya. Oke. Demikian untuk hari ini kita sudah banyak banget belajar ya.
Kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar menggerakkan karakter. Kita sudah belajar membuat respawn atau summon. Kita juga sudah buat create spawn manager. Kita sudah bisa menyusun detect collider di sini, ya. Oke, kita juga bisa mendeteksi supaya hemat memori dengan detect out of the bound, creating clean up memory, menghapus game object, ya, collider yang terakhir, ya. Dan masih banyak lagi aspek-aspek yang sudah kita pelajari seperti rigid body, ya, dan sebagainya. Ya, semoga sesi kali ini ada suatu hal yang baru. Seperti biasa, nanti kode ini akan saya sampaikan, ya, akan saya unggah di bagian folder solution. Ya, mungkin itu dari saya, gitu ya. Ada pertanyaan atau diskusi dulu nggak? Yuk, barangkali ada diskusi atau pertanyaan seputar pengembangan game ini, ya. Silahkan bisa unmute atau bisa lewat chat juga boleh, ya. Oke. Oke. Itu dia. Oke. Minggu depan kita akan lanjut lagi ke workshop selanjutnya, ya, di episode 13. Ya. Jangan lupa di episode terakhir, di episode 15, ya. Episode 15 kalau nggak salah. Benar nggak sih kita 15 pertemuan? Ya, nanti akan ada teman-teman akan buat video game yang dibuat. Ya, video game yang dibuat. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah kode gamenya. Ya, kalau dibuat dari Unity ya zip projectnya, kemudian video game yang Anda buat. Video game yang Anda buat maksimum durasi video gamenya adalah untuk videonya, ya. Maksimum adalah 3-5 menit. Jadi 5 menit udah mentok banget, tapi ekspektasi saya 3 menit, ya. 3 menit Anda buat video game Anda. Jadi nggak usah pakai review seperti review game. Cukup beri penjelasan singkat aja sambil Anda bermain game di game tersebut. Game ini adalah game apa dan sebagainya. Ya, jadi setelah ini semoga Anda punya inspirasi, cara buat collider kayak gini, cara buat objek kayak gini, ya. Anda membuat game yang tadi saja itu sudah end to end, sudah perfect, itu nilainya mungkin sudah optimal. Ya, apalagi nanti Anda buat game yang ada star game, option gitu, ya, itu udah so really perfect, ya. Jadi fokusnya nanti buat prototype game, ya, karena itu akan menjadi nilai yang cukup besar untuk nilai akhir kuliah, ya. Oke, silahkan ada pertanyaan atau tidak terkait dengan ini, ya, monggo. Sebelum kita akhiri untuk sesi kali ini. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan berikan challenge dulu, ya. Oke, challenge. Oh, oke. Terima kasih Mas Aditya, ada pertanyaan yang bagus nih. Kita buat satu script detect collider, sedangkan di pertemuan sebelumnya di plan shooter method collidernya ada di masing-masing script, player, bullet, dan enemy. Itu bedanya gimana? Jadi sebenarnya kita bisa saja membuat perilaku yang berbeda untuk detect collider itu, ya. Kalau kita buat di masing-masing juga nggak masalah, ya. Di masing-masing nggak masalah. Cuma pendekatan yang sekarang lebih baik kalau semuanya sama, pendekatannya, detect collidernya sama, ya. Oke, dalam kasus ini karena sama, ya nggak apa-apa, ya. Cocok kalau misalnya detect collider itu sama kalau objek-objek yang kita buat itu bentuknya kita bangkitkan di runtime. Jadi on the runtime pakai timer dibangkitkan. Kalau yang di plan shooter kemarin itu di scene-nya kita inikan, kita apa? Kita create detect collider-nya. Jadi gitu Mas Aditya. Jadi sama saja, ya, ada banyak cara, ya. Kalau ditanya yang terbaik, kalau misalnya collider-nya itu digunakan di runtime, saya sarankan jadi satu, ya. Oke. Kalau misalnya pengen pisah-pisah juga boleh. Jadi kedua-duanya boleh, ya. Jadi nggak ada masalah Mas Aditya. Oke.
Terima kasih pertanyaannya ya. Kita buat challenge-nya apa tadi? Challenge. Oke, challenge. Oke. Create a game over message. Ya. Buatlah pesan game over pada saat sudah out of the bound. Nah ya, pada saat animal sudah out of the bound, ya kirim screenshot Anda. Nah gini ya, atau gambar ya. Nah ini silakan Anda bisa reply di sini ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Anda masih punya waktu, silakan untuk dicoba, dan setelah itu silakan berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk membuat game ya. Minggu depan kita akan lanjutkan workshop kita di minggu ketiga untuk sesi workshop ya. Mungkin itu dulu ya. Seperti biasanya sebelum kita akhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu. Mohon dinyalakan kameranya. Oke. Oke. Dokumentator belum keluar semuanya ini, masih pada ngerapin rambut. Oke, saya dokumentasi ya Pak. Oke. Iya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di workshop selanjutnya. Dan jangan lupa di answer challenge-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.